Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kali ini Ustadz akan membahas latihan soal persiapan PAS ya. Mudah-mudahan dengan latihan ini bisa dimudahkan nanti pas ujiannya. Mulai aja dari nomor 1. Ini tentang dari materi teori kinetika gas. Nomor 1, 3 liter gas pada suhu 27 derajat Celcius berarti diketahui dulu ya. Diketahui suhunya itu T1. T1-nya 27 derajat Celcius. Ini harus diubah ke dalam Kelvin. Caranya itu ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Tekanannya 1 atm. Berarti ini P-nya, P1-nya sama dengan 1 atm. Dimampatkan hingga volumenya menjadi 4 kali dimampatkan hingga volumenya menjadi 4 liter ya. Nah, tadi 3 liter volumenya. Jadi V1-nya 3. Kemudian dimampatkan hingga volumenya menjadi 4 liter. Berarti ini V2-nya 4. Dan dipanaskan hingga suhunya menjadi 127. Berarti ini suhunya 127 T2 ini ya. Kita tetapkan T2 127 derajat Celcius. Karena dia masih Celcius, kita ditambahin 273 dulu. Tambah 273 sama dengan 400. Nah, maka tekanannya berapa? P2-nya berapa? Nah, persamaan gas ideal itu ya, kalau misalkan ada T1, P1, V1 kayak gini, persamaannya P1 V1 per T1 ya, sama dengan P2 V2 per T2. Nah, ini persamaannya. Kita gunakan persamaan ini, masukkan P1-nya ya, kita jawab di sebelah kanan sini. P1-nya 1, terus V1-nya tadi 3, terus per T1-nya, T1-nya 300, terus sama dengan P2-nya ditanya, ini P2, terus dikali dengan V2. V2-nya itu sebesar 4 ya. 4 terus dibagi dengan T2-nya 400. Nah, berarti kita coret ya. Coret 100-nya ini coret. Ini 100 coret, 4-nya coret, 3 juga coret. Berarti P2 sama dengan 1 atm ya, satuannya atm. Nah, itu jawabannya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Soal nomor 2 ini tentang gas ideal lagi ya, masih persamaan gas ideal. Sebuah tabung berisi 4.157 liter. Jadi ini volumenya. Langsung dikatakan sebelah sini aja, volumenya 4157 liter. Nah, ini harus diubah ke dalam meter pangkat 3 ya. 4157 dikalikan 10 pangkat minus 3 meter pangkat 3. Gas helium MR-nya 4 kg per kilomol. Nah, pada suhu 327 derajat Celcius, berarti itu adalah suhunya 327 derajat Celcius. Ini harus diubah ke dalam Kelvin ya. Ditambah 273 sama dengan 600 ya. 600 Kelvin. Dan tekanannya 4 atm. P-nya sama dengan 4 atm. Nah, tekanan 4 atm ini harus diubah dulu ke dalam Pascal. 4 kali 10 pangkat 5 ya, 4 kali 10 pangkat 5 Pascal, maka masanya berapa? Ini tanya masanya. Nah, persamaannya kalau dihubungkan sama massa gas ideal itu yang persamaan PV nRT ya, pakai N kecil. PV nurut ya, nRT. Nah, P-nya udah ada, terus N ini adalah jumlah mol. Nah, kenapa kita pakai N kecil? Karena jumlah mol itu ada hubungannya sama massa yang ditanyakan tadi. Massa dibagi dengan MR, ini persamaannya. Nah, kita ganti nih N-nya dengan M per MR ya. Berarti P kali V sama dengan
M dibagi dengan MR, terus dikalikan dengan R, terus dikalikan lagi dengan T. Nah, ditanya M-nya kan, maka M sama dengan P kali V dikali MR dibagi dengan R kali T. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. P-nya tuh berapa tadi? P-nya 4 kali 10 pangkat 5, terus dikali dengan V-nya volume 4157. 4157 kali 10 pangkat min 3. Terus dikali MR, MR-nya 4 ya. Kita kalikan 4 di sini. Terus per R. R itu tetapan gas ya. Tetapan gas itu 8314. Jadi tetapannya adalah 8314 ya, Joule per kilomol, karena dia per kilomol ya. Kita pakainya 8314. Terus kalau suhunya berarti 600 ya. Nah, jika masih bingung lagi untuk tetapan gas umum, silakan lihat catatannya ya. Catatan kembali kemarin. Nah, sekarang kita coret. Kita coret semua ini, apa yang bisa kita coret. Nah, coret mana nih yang bisa dicoret? Delapan tiga satu empat. Nah, ini kan 10 kurang 5, 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat min 3 ya. Atau kita kalikan dulu ya. Kita kalikan dulu pangkat yang angka-angkanya. Lanjut sebelah sini ya. Lanjut sebelah sini aja. Massa sama dengan 4 kali 4 16 ya. Nah, 4 kali 4 16. Pangkatnya angkanya di ini 4 kali 4 16. 16 kali 8 16 kali 4 157. 4157. Terus dikalikan 10 pangkat, pangkatnya disatukan aja, yaitu 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat min 3 itu 10 pangkat 2 ya. Terus dibagi dengan 8314 ini. 8314 dikalikan 600. 600 itu kan 6 kali 10 pangkat 2 juga. Terus kita coret 100-nya. Nah, tinggal kita hitung aja hasilnya berapa. Empat satu lima tujuh dikali 16 ya, yaitu 66512 dibagi 8314 dibagi 8314 ya, yaitu 8. Nah, jadi 16 kali 4157 itu 66512 ya, 66512 dibagi dengan 8314. Nah, dikalikan 6 di sini ya. Ini coret. Ini 8 ya, ini coret jadi 8. Nah, 8 per 6 itu berarti 4 sama-sama dibagi 2, 4 per 3 berarti 1,33 ya jawabannya. Ini sama dengan 1,3 ya, 8 bagi 6 ya, 1,33 sekian kilogram. Nah, oke, baik, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Berikut ini adalah pernyataan yang berkaitan dengan proses termodinamika. Pada proses isokorik, gas tidak melakukan usaha. Jadi proses termodinamika itu ada proses isokorik ya. Jadi isokorik ini itu gas dalam keadaan volume tetap. Nah, gas dalam keadaan volume tetap berarti tidak ada perubahan volume ya. Nah, berarti untuk ciri-cirinya isokorik itu volumenya tetap, terus usahanya sama dengan
nol ya. Nah, itu isokorik. Nah, gas tidak melakukan usaha, berarti ini benar ya, gas tidak melakukan usaha, benar. Yang nomor 2 itu proses isobarik. Isobarik ini itu gas dalam keadaan tekanan tetap. Nah, pada keadaan tekanan tetap usahanya ada. Bisa negatif, bisa positif ya. Rumusnya itu P kali V2 dikurangi V1. Nah, bisa usahanya dilakukan atau melakukan ya. Proses isokorik gas melakukan atau menerima usaha. Ini benar. Nomor 3, isotermal. Jadi isotermal ini dia suhu tetap ya. Gas dalam keadaan suhu tetap, usahanya perubahan volumenya, perubahan suhunya nggak ada, berarti perubahan energi dalam atau delta U-nya 0 di sini ya. Nah, perubahan delta U-nya 0. Pada proses isotermal energi dalam tetap ya, karena energi dalam itu persamaannya adalah untuk gas monoatomik ya, yaitu 3/2 nRT ya. Kalau ini suhunya tetap, maka U-nya tetap. U itu adalah energi dalam. Nah, karena dia suhu tetap tadi, maka energi dalamnya juga tetap. Pernyataannya benar. Kemudian nomor 4, pada proses adiabatik. Nomor 4, adiabatik. Adiabatik ini dia tidak ada kalor yang keluar atau kalor yang masuk ya, atau tidak ada pertukaran kalor. Q-nya 0. Nah, kalau Q-nya 0, usahanya, rumus usaha itu kan sama dengan rumus untuk adiabatik ya. Q itu kan sama dengan usaha ditambah dengan delta U. Karena Q-nya 0, maka usahanya jadi negatif delta U. Nah, usahanya negatif. Selalu dilakukan usaha. Nah, pada proses adiabatik ini, gas selalu melakukan usaha. Kalau melakukan itu positif usahanya, sementara adiabatik itu negatif. Kalau negatif itu dilakukan ya, berarti ini salah. Jadi pernyataan yang benar adalah 1, 2, 3, 1 sama 2, 1, 2, dan 3 aja. Lanjut ke nomor 4. Suatu sistem termodinamika menjalankan proses di mana energi dalam berkurang sebesar energi dalam berkurang. Berarti perubahan energi dalamnya adalah min 300 Joule. Dan secara bersamaan usahanya 100 Joule dikerjakan. Usaha dikerjakan itu berarti negatif ya, 100 Joule. Jadi tatapannya biar seingat lagi ya. Misalkan ini gas atau sistem ya. Kalau gas itu melakukan, ini melakukan ya. Melakukan, usahanya itu positif. Tapi kalau gas itu dilakukan, ini dilakukan, itu usahanya negatif. Dilakukan, kemudian melakukan berarti positif tadi ya. Terus kalau kalor itu gas melepas, ini melepas. Kalau melepas itu berarti negatif kalornya. Tapi kalau gas itu menerima, positif kalornya. Menerima, jadi positif Q-nya. Nah, itu tanda-tanda yang perlu kalian tahu. Kemudian coba kita lanjut lagi. Dan secara bersamaan usaha 100 Joule dikerjakan pada sistem. Banyakkah kalor yang masuk atau keluar, sama dengan berapa? Kalornya sama dengan berapa? Nah, kalor tadi itu persamaannya udah tadi ya, yaitu usaha ditambah dengan delta U. Nah, usahanya min 100 ditambah delta U nya min 300 sama dengan min 400 Joule. Itu jawabannya. Lanjut nomor 5. Suatu gelombang memiliki jarak antara puncak dan lembah yang berdekatan. Jadi kalau misalkan ini kita gambar gelombang ya, gelombang transversal. Misalkan seperti ini gelombangnya. Jarak antara puncak dan lembah yang berdekatan. Coba kita tandain dulu, yang mana itu puncak, yang mana itu lembah. Ini namanya puncak. Yang ini namanya lembah ya. Nah, jarak antara puncak sama lembah ini diketahui di situ adalah 0,5 meter. 0,5. Kemudian frekuensinya 2 Hz. Diketahui juga frekuensinya adalah 2 Hz. Frekuensi 2 Hz. Terus, maka cepat rambat yang ditanya. Berapakah cepat rambat? Nah, cepat rambat itu memiliki persamaan panjang gelombang kalikan frekuensi.
Nah ini ya, frekuensinya udah ada, panjang gelombangnya belum. Nah gimana cara menentukan panjang gelombang? Dari diketahui tadi, yaitu jarak puncak sama lembah. Itu jumlah gelombangnya berapa di sini? Jarak antara puncak sama lembah yang berdekatan. Jumlah panjang gelombangnya adalah sebanyak setengah gelombang. Artinya setengah gelombang atau setengah lambda itu jaraknya 0,5 meter. Berarti kalau satu lambda berapa? Setengahnya 0,5. Berarti satu lambdanya 1 meter. Ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan deh ke persamaannya. Maka V sama dengan 1 dikalikan dengan 2. Sama dengan 2 meter per second. Nomor 6. Berdasarkan arah ramba dan arah getar perambatannya berdasarkan arah ramba dan arah getar perambatan gelombang digolongkan menjadi berapa? Berdasarkan arah ramba dan arah getar ya, kita tandain. Nah, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik itu digolongkan atau dikelompokkan ini berdasarkan medium. Kalau ini berdasarkan medium, nah, berdasarkan medium perambatannya, gelombang mekanik dia memerlukan medium, gelombang elektro dia tidak memerlukan medium. Kalau gelombang air dan gelombang melingkar ini adalah contoh dari gelombang mekanik ya. Contoh gelombang mekanik. Nah, gelombang berjalan dan gelombang stasioner ini dikelompokkan berdasarkan amplitudo. Berdasarkan amplitudo kalau ini. Kemudian gelombang transversal sama longitudinal. Nah, ini gelombang yang berdasarkan arah rambat dan arah getar. Berdasarkan arah rambat dan arah getar. Nah, kalau gelombang radio sama inframerah itu contoh dari gelombang elektromagnetik ya. Ini contoh gelombang elektromagnetik. Nah, berarti pilihan yang sesuai ya dari soalnya yang berdasarkan arah ramba sama arah getar adalah jawabannya gelombang transversal sama longitudinal. Kita coret D berarti. Lanjut nomor 7. Nomor 7 ada persamaan seperti ini ya. Nah, ini gambar gelombang. Ombak merambah dari titik A sampai ke titik G. Jadi A sampai ke G ya. Nah, kita tandain A sampai ke G. Dalam waktu 0,5 meter. Jadi waktu dari A ke G itu 0,5 menit ya, 0,5 menit. Ini harus dalam detik, yaitu 0,5 kali 1 menit yaitu 60 ya, sama dengan 30 detik. Jarak A ke E itu 40 meter, A ke E ya, jarak dari A ke E. Jadi X A E itu jaraknya adalah 40 meter. Maka periode yang ditanya di sini, nah, periode gelombangnya berapa? Periode gelombang itu persamaannya ini ya. Periode sama dengan T per N. Nah, ini persamaannya. Waktu dibagi jumlah. Di soal diketahui waktu enggak? Diketahui, yaitu waktu dari A ke G. Berarti periode sama dengan waktu dari A ke G dibagi dengan jumlah gelombang dari A ke G juga ya. Jadi kalau diketahui waktunya dari A ke G, kalian pakainya jumlah gelombang yang dari A sampai ke G aja. Waktunya berapa tadi? 30 detik ya, dalam satuan detik nih. Dibagi dengan jumlah gelombang dari A ke G. Kita hitung ya jumlah gelombang dari A ke G. Dari A ke C 1 ya, terus dari C ke E 1, dari E ke G juga 1. Berarti jumlahnya berapa? A ke C 1, terus C ke E 1, terus E ke G 1. Berarti ada 3 gelombang jumlahnya. Jadi ada 3, berarti jumlah gelombang sama dengan 3. 30 bagi 3 sama dengan 10 second. Nah, inilah periodenya.
Sekarang masuk ke soal nomor 8. Sebuah gelombang tali merambat dengan persamaan simpangan. Nah, kita diketahui dulu nih, persamaan simpangan Y sama dengan 0,4 sin. Masukkan dulu pi-nya ke dalam kurung ya. Berarti 0,4 pi X dikurang 10 pi T. Nah, setelah kita masukkan pi-nya semua, kita tetapkan dulu ya. Yang ini namanya apa? Amplitudo. Yang depan X itu namanya apa? Ini namanya K. Terus yang depan T itu tanpa tanda negatif ya, yaitu depan T yang nempel sama T itu namanya omega atau W tadi ya. Frekuensi itu sama dengan omega dibagi dengan 2pi. Omeganya tadi adalah 10pi dibagi dengan 2pi sama dengan 5 Hz. Nah, berarti ini benar. Panjang gelombang. Panjang gelombang itu lambda, yaitu kita pakai K ya, persamaannya yaitu 2pi per K. Nah, ingat ya, persamaannya 2pi per K, berarti 2pi dibagi dengan K-nya itu adalah 0,4 pi. Nah, 2 dibagi 0,4 sama dengan 5 meter ya. Berarti panjang gelombang 10 meter, salah. Cepat rambat gelombang, nomor 3. Cepat rambat gelombang karena frekuensi sama omega yang udah ada, tinggal kita kalikan aja. Cepat rambat gelombang itu lambda kali frekuensi, yaitu 5 kali 5 sama dengan 25 meter per second. Kita cek, ternyata benar. Nomor 4, kita cek lagi. Dua titik yang berjarak 15 meter sefase. Nah, kita cari beda fasenya ya. Apakah dia sefase apa enggak? Cara mencarinya itu delta X per lambda. Delta X ini adalah jarak antara dua titik, yaitu 15 tadi. 15 dibagi dengan panjang gelombangnya 5. Nah, kita bagi 15 bagi 5 sama dengan 3. Nah, 3 ini adalah bilangan bulat ya. Karena bilangan bulat ini namanya, kalau hasilnya bilangan bulat itu sefase namanya. Kalau beda fase gimana? Kalau beda fase itu hasilnya itu bilangan pecahan. Misalkan 3,5, pokoknya koma-koma itu namanya beda fase atau berlawanan fase. Karena hasilnya bilangan bulat, berarti ini namanya sefase. Berarti benar ya. Berarti yang salah hanya nomor 2. Nomor 9. Nah, persamaan nomor 9 ya. Seutas kawat bergetar menurut persamaan Y sama dengan 0,5 sin 4 per pi per 4x cos 20 pi t dengan Y dalam senti dan T dalam second. Jarak perut ketiga dan simpul keempat. Nah, ini kita harus tahu dulu nih ya, persamaan ini itu gelombang stasioner ya. Ini persamaan gelombang stasioner. Gelombang stasioner itu terdiri dari ujung terikat sama ujung bebas. Apakah ini ujung terikat apa ujung bebas? Nah, kita cek ya. Untuk persamaan Y sama dengan, kita langsung jawab di sini aja. Y sama dengan 0,5 kali sin pi per 4x cos omega t. Nah, kalau x-nya itu nempel sama sin ya, x-nya itu di sin, itu namanya terikat ya. Kalau x-nya di cos ya, misalnya cos 4 per misalkan cos pi per 4x misalkan, berarti namanya ujung bebas. Nah, kalau dari persamaan ini, karena x-nya itu letaknya di sini ya, ini x-nya letaknya di sin nih. Pokoknya x itu kalau dia nempel sama sin seperti ini, itu namanya ujung terikat ya. Nah, untuk ujung terikat, jarak simpulnya adalah n kurang 1 dikalikan dengan setengah panjang gelombang. Nah, kalau jarak perutnya berapa? Jarak perutnya itu adalah 2n kurang 1 ya, dikalikan 1/4 panjang gelombang ya. Di mana n-nya ini adalah mulai dari 1 ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sama juga ini, n-nya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, misalkan ditanya nih jarak simpul pertama ya, masukin aja n-nya 1 di sini. 1 kurang 1 0, berarti jarak simpul pertama. Jarak simpul kedua, misalkan n-nya masukkan 2 di sini. 2 kurang 1 itu 1, berarti simpul keduanya
setengah gelombang. Nah, seperti itu ya. Nah, ditanya jarak apa tadi? Jarak perut ketiga dan simpul ke-10. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Sebelum kita masukkan ke rumus, kita cari dulu panjang gelombang. Nah, gimana cara menentukan panjang gelombang? Panjang gelombang tadi kita tentukan dari pakai K ya. Lambda sama dengan 2pi per K. Nah, kita cari dulu panjang gelombangnya di sini. K-nya yang mana? K-nya itu adalah yang depan X ya. Sorry, ini cos 20 pt ini ya. Cos 20 pt. Nah, K-nya itu yang mana? Yang depan X. Ini namanya K. Nah, ini K nih. Nah, kita masukkan K-nya di sini. 2pi dibagi dengan pi per 4 sama dengan 8 ya. Nah, 8 ini satuannya senti ya. 8 cm. Terus udah dapat lambdanya baru kita jawab ya. Simpul ke jarak perut ketiga dan simpul ke 10. Misalkan kita jarak simpul ke 10 misalkan. Jarak simpul ke 10 berarti n-nya 10, masukin aja 10 dikurangi 1 dikalikan setengah lambda. Nah, sama dengan 10 kurang 1 sama dengan 9. 9 kali setengah terus dikalikan lambda. Lambdanya 8 tadi ya. Kita ganti 8 bagi 2 itu kan 4. Nah, 4 kali 9 36. 36 cm. Kemudian jarak perut ketiga. Jarak perut ketiga berarti 2 kali 3 dikurang 1 dikalikan 1/4 panjang gelombang. Nah, 2 kali 3 6, 6 kurang 1 itu 5, 5/4 ya. 5/4 dikalikan lambdanya 8, berarti 10 ya. Ini coret, ini 2, 2 kali 5, 10 meter. Jadi jawabannya itu. Nomor 9 udah. Sekarang lanjut ke nomor 10. Pada tali yang panjangnya 1 meter, L-nya 1 meter. Dan ujungnya terikat pada tiang ditimbulkan gelombang stasioner. Jika titik perut kedua berjarak 60 cm, perut kedua, ini jarak perut ya, diketahui. Perut kedua itu jaraknya 60 cm dari ujung pantul. Maka cepat rambat gelombangnya berapa? Ini tanya berapa V-nya. Nah, cepat rambat gelombang itu kan sama dengan, ini frekuensinya ada ya. Frekuensinya sama dengan 4 Hz. Cepat rambat gelombang itu kan lambda kali frekuensi ya. Frekuensinya udah ada, lambdanya belum ada. Kita cari lambdanya dari persamaan jarak perut. Jarak perut kedua berarti tadi rumus jarak perut ini ujung terikat ya. Karena dia ada katanya ujung terikat. Nah, ujung terikat sama kayak rumus yang di atas. Kalau misalkan ujung bebas, kalian tinggal tukar ya. Jarak simpul ujung terikat itu rumusnya jarak perutnya ujung bebas. Jarak perutnya ujung terikat, jadi jarak simpulnya ujung bebas. Jadi tukar aja. Cukup hafal jarak persamaan ini aja, gelombang stasioner ujung terikat. Jarak perut ujung terikat rumusnya tadi adalah 2n kurang 1 ya. Berarti n-nya 2. 2 kali 2 dikurang 1 dikalikan 1/4 panjang gelombang. Nah, jarak perut kedua itu 60. Ini 4 kurang 1, 3/4. Terus kali lambda di sini ya. Maka lambda sama dengan berapa? Lambdanya 60 bagi 3 itu 20. 20 kali 4, 80 ya. Coret ini kan. Ini coret jadi 20 di sini. Nah, 20 kalikan ke 4 yaitu 80. 80 ini satuannya cm ya. Tadi kan satuan senti 60. Berarti 80 cm. Maka cepat rambat gelombang sama dengan 80 cm dikalikan frekuensi. Nah, atau ini misalkan satuannya dalam meter ya. Berarti ini jadi 0,8 dikalikan frekuensinya 4. 0,8 kali 4 yaitu 3,2 meter per second.